Welcome to Mrs. Dewi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa. Silakan ketua kelas maju ke depan memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan permudahkanlah pemahamanku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tama duduk kembali. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengawali dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baiklah semuanya silakan duduk kembali. Dah, terima kasih Raisa. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya kita lanjutkan dengan absensi. Ketika ibu panggil namanya, kamu sebutkan satu kata positif yang harus kamu dapat hari ini. Kata-kata yang baik. Contohnya disebutkan. Muhammad Iqbal Pratama, semangat. Nah, selain semangat, apa lagi kata-kata yang baik yang lain? Oke, kita mulai. Abad Nailun Naban, rajin, bagus. Afika, disiplin. Anis, pintar. Kuat sedikit nak ya nyebutnya. Azila, senang. Diandra, ya bagus. Dwi Aprianti, bahagia. Dwi Kanesha Bilkis, senang. Senang harus dengan wajah yang senang. Senang bu, semangat lah senangnya, senang. Senang. Nah, tak senang tuh. Elfata. Bagus. Hawanida. Ya. Iva Astila. Ya. Iqbal. Ya. Faris. Bagus. Mirza. Ya. Al-Hafiz. Bagus. Farid Pratama. Bersedia mendapatkan ilmu. Iya, bagus sekali. Panjang cerita hari ini. Iqbal Pratama. Ya. Raid Zaidi. Rajin. Al-Baihaqi. Semangat. Iva Kafia. Semangat. Raisa Hardiani. Iya, bagus. Robi'a Al-Adawiyah. Ya. Salsabil Nabila. Semangat. Syafiq Maulana.
Iya, bagus. Zahratul Aini. Iya, gembira. Indah Ramadhani. Hebat. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya. Kamu sudah absensi hari ini dengan sangat baik ya. Dengan harapan-harapan yang ingin kamu harapkan pada hari ini dan pada masa depan. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Coba pikirkan. Jika kalian ingin menggosok gigi, apa yang pertama kali kalian lakukan? Ya, Syafiq? Mengambil gosok gigi. Seterusnya apa kira-kira? Ya, Dian? Mengambil odol gigi. Nah, kalau Tama? Mengambil odol gigi. Siapa lagi yang tadi tunjuk tangan? Ya, Dwi. Kalau Dwi apa? Pertama kali yang Dwi lakukan? Mengambil sikat gigi. Nah, anak-anak ibu semuanya, yang ibu tanyakan kepada kamu tadi, itu ada hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak semuanya, ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, yaitu mengenal algoritma. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat bekerja sama, menemukan dan menyelesaikan masalah yang diberikan. Ya, yang kedua, siswa dapat menyusun algoritma atau langkah-langkah kegiatan sehari-hari dengan runtut. Apa itu runtut? Ya, berurutan. Yang ketiga, siswa mampu merefleksikan manfaat berpikir komputasional. Ya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional, betul? Ada yang masih ingat apa itu berpikir komputasional? Ya, Tama? Dengan baik. Ya, bagus, berpikir dengan baik, betul. Apa lagi? Ya, Dian? Berpikir dengan kritis. Ya, bagus, berpikir dengan kritis. Ada lagi? Silakan. Ya, Abad? Bagus, berpikir secara logika. Ada lagi? Apa kira-kira? Berpikir secara berurutan. Bagus, berpikir secara berurutan. Nah, kamu semua sudah bisa menjawab tentang apa itu berpikir komputasional. Kita flashback atau kita kembali lagi ke pelajaran sebelumnya. Nah, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis. Secara sistematis itu artinya secara berurutan, seperti kata Raisa tadi. Berpikir secara sistematis itu memang berurutan. Dia juga berpikir yang baik, yang logis. Yang apa tadi, Tama? Ya, berpikir dengan baik ya. Nah, elemen berpikir komputasional sudah kita jelaskan kemarin tentang dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Hari ini yang kita akan pelajari yaitu tentang algoritma. Apa itu algoritma? Ya, langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis. Di dalam dunia pemrograman atau di dalam komputer, ya, algoritma ini akan kita pelajari pada pertemuan nanti. Hari ini Ibu akan membawa kamu mengenal algoritma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu? Sini akan Ibu jelaskan. Nah, algoritma adalah apa, coba baca? Urutan langkah untuk menyelesaikan masalah. Ya, urutan langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, seperti juga resep masakan ya. Kalau urutannya benar, maka masakannya akan berhasil. Tapi kalau urutannya salah,
masakannya bisa jadi gagal. Ya, untuk menggosok gigi nih ada yang cara cepat, ada pula yang punya cara-cara yang panjang atau langkah-langkah yang panjang. Untuk sederhananya seperti ini. Pertama, kita siapkan sikat dan pasta gigi. Yang kedua, oleskan pasta besar. ya, yang ketiga, Sikat gigi dengan ya, yang keempat, yang kelima. Nah, coba kalian bayangkan bagaimana jika ada urutan ini yang terbalik. Kita pikirkan proses yang sistematis dan hasilnya juga bagus. Selanjutnya, kita akan melihat kenapa algoritma itu penting. Yang pertama, membantu berpikir teratur. Yang kedua, memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melatih logika dan kerapian. Dan yang keempat apa? Iya, dasar belajar coding dan komputer. Ya, untuk di coding dan komputer nanti akan Ibu kenalkan aplikasi atau website yang ada hubungannya dengan algoritma atau yang khusus untuk mempelajari algoritma. Hari ini kita akan mempelajari algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri algoritma. Yang pertama, langkah-langkahnya jelas. Yang kedua, urutannya tidak boleh ya tertukar. Yang ketiga, iya. Yang keempat, iya, bagus. Itulah ciri-ciri algoritma. Anak-anak semuanya, sekarang akan kita saksikan ya video tentang contoh bagaimana algoritma itu bekerja atau bagaimana sih algoritma ini. Nah, ini dia videonya. Silakan perhatikan. Membuat mie goreng. Siapkan 1 bungkus mie goreng. Potong bungkus mie goreng. Di dalamnya ada mie. Ya, betul. Dalamnya ada mie. Saus dan minyak. Betul. Bumbu penyedap. Dan juga bawang gorengnya. Kemudian kita rebus minyak terlebih dahulu. Tuangkan air ke dalam panci. Nampak? Lalu nyalakan kompor. Tunggu hingga airnya menggelap. Ini mendidih airnya. Kemudian rebus mie-nya. Nah, masukkan mie-nya. Tunggu hingga mie-nya matang. Nah, tunggu mie-nya matang. Sambil menunggu mie-nya matang, buka bumbu mie goreng. Iya. Tak pakai gunting lagi. Langsung aja dikoyaknya. Jika mie-nya sudah matang, lalu matikan kompor. Kemudian taruh mie di atas piring. Lalu aduk-aduk hingga mie dan bumbunya bercampur merata. Ya, jangan lupa diaduk. Pelanggan video mie goreng siap disajikan. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Tepuk tangan untuk videonya. Dari video yang telah ditampilkan, Ibu mau bertanya, bagaimana pendapat kamu tentang video yang telah ditampilkan tadi? Ya, Diandra? Sangat kreatif videonya, bagus. Terus, bagaimana pula tentang isi dalam video tadi? Apakah ada hubungan dengan algoritma? Ada. Bagaimana hubungannya? Memasak secara berurutan. Iya, memasaknya secara berurutan. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, berarti
berarti anak-anak ibu sudah bisa menanggapi bahwa tadi videonya atau yang dikerjakan oleh orang yang di video itu dilakukan secara berurutan. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita akan melakukan aktivitas kelompok. Kamu sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah, bagus. Sudah duduk sesuai kelompoknya. Di atas meja kamu ada apa? Ada laptop, ada Chromebook ya. Nah, kita akan beraktivitas. Caranya ada beberapa tahap. Oke. Nah, ibu akan memberikan kamu kode rahasia masing-masing kelompok ya. Kode rahasianya seperti ini. Judulnya di atasnya adalah pecahkan kode lokasi rahasia. Ibu berikan kamu per kelompok, kamu diskusikan dengan teman kamu. Di sini ada sandi-sandi. Satu angka mewakili satu huruf. Misalnya A itu 1, B itu 2 dan seterusnya. Kalau misalnya ibu sebutkan di sini 3, berarti dia huruf apa? C. Kalau ibu sebutkan 4, di sini ibu tulis 4, hurufnya apa? D. Oke. Di sini ada soal, ya. Di sini ada lokasi rahasia. Kamu temukan jawabannya. 2 orang dari temannya. Setelah ketemu jawabannya nanti, silakan cari di mana tempat ibu menyembunyikan sesuatu. Apa itu sesuatu? Ibu sembunyikan ini. Apa ini? Aku di sini. Ya, amplop ini berisi instruksi apa yang harus kamu lakukan. Kamu sepakati nanti siapa yang pergi mencari, siapa yang tinggal. Bisa? Jangan ambil amplop yang bukan lokasi kamu. Kalau katanya di situ pagar, ini nampak dia dekat tiang bendera, ambillah. Jangan. Itu punya orang lain, jangan diambil. Bisa? Nah, ibu ingatkan lagi, jangan sampai mengambil amplop milik kelompok lain. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, baiklah, silakan perwakilan tiap kelompok maju ke depan. Satu orang dari setiap kelompok akan memilih, silakan pilih secara acak. Ambil dia yang mana-mana. Kerjakan, Bu. Ya, langsung dikerjakan dengan anggota kelompoknya. Cepat ya, karena ini nanti ada tugasnya lagi. Oke, silakan dikerjakan. Buat kelompok. Iya, buat kelompok kelas langsung dicarikan lokasi rahasianya. Cari, Bu. Sebentar. Kalau sudah dapat, silakan dicari di mana lokasinya. Ibu dapat. Kamu dapat. Oke, langsung ke kelas, tengok instruksinya. Apa? Yang penting instruksinya ada ya, bisa dibaca masih. Oke, dapat. Tunjukkan. Ada kelompok yang belum kembali? Oke, silakan ikuti instruksinya. Dapat? Bu, masih gini, Bu. Ya, klik tambah nih. Ya. Kalau sudah dapat amplopnya, silakan kamu kerjakan sesuai dengan instruksi. Ibu, ini. Ya.
Tak payah login, kan ada tulisan PIN di samping tuh. Ada? Apa nak? Iya tolong kasih. Apa? Masukkan PIN-nya langsung. Lah, klik. Langsung dikerjakan. Baru sini ketik edukap. Ya, enter. Ini dia. Iya, tekan. Klik tambah sayang. Ini tambahnya. Tambah nih. Baru di sini diketik. Ini Chrome-nya. Dah. Ayo. Masuk ya sini. Sini aja. Apa tuh? Tengok apanya, instruksinya ya. Ya, boleh di situ, boleh di atas. Apa nak? Enter, di enter. Enter. Ada kan? Bisa? Nih oke, ini bagus. Oke, ini masuk. Ya, langsung aja, tak payah email, langsung login aja. Klik. Nah, tunggu ya. Belum, jangan di start dulu. Startnya barengan nanti. Masuk login. Ya, login. Ini login. Ya, login. Oke, semuanya sudah masuk di halaman gamenya. Sudah? Ini kenapa? Error kata dia. Oh, balik aja ke belakang lagi. Sebentar. Kita tunggu teman kita yang masih ada belum itu nih, belum selesai. Sebelum mulai, silakan kita untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. Konsentrasi. Oke, perhatikan instruksinya. Silakan nanti setelah klik start, itu akan ada beberapa kotak-kotak yang menjelaskan tentang urutan membuat sesuatu. Ya, ada yang dapat urutan membuat nasi goreng dan ada juga urutan silakan nanti urutannya digeser ya. Kotaknya digeser, mana yang pertama, letak pertama, mana kedua sampai selesai. Setelah itu baru nanti klik yang hijau bawah. Oke, bisa dimulai? Bisa dimulai? Nah, sekarang silakan dimulai. Dia klik start. Bawah, di bawahnya. Kamu naikkan ke atas. Turun. Bisa dibesarkan tuh ya halamannya. Besarkan aja halamannya supaya kamu nampak. Besarkan aja halamannya. Ini. Ya, dibesarkan halamannya. Kalau udah betul semuanya, kamu rasa betul, baru klik cek ya. Setiap kamu klik cek itu nanti kalau salah, makanya dia akan nilainya akan berkurang. Ya. Kalau salah ulangi lagi, kata dia salah ulangi sampai betul. Lanjut aja, ganti lagi. Berarti yang hijau tuh betul lah tuh, yang ini yang salah. Tarik mana yang betul? Yang hijau tuh udah betul berarti. Kamu geser yang lain yang salah. Yang pertama coba tengok, tak mungkin aduk nasi dulu. Pertama apa yang kita buat? Cari dulu. Apa kira-kira? Siapkan bahan, tarik pertama. Ya, seperti itu. Pakai tarik ya, kotaknya ditarik. Nah, kalau udah kira-kira betul coba cek. Apa nak? Sudah selesai? Oke, kelompok berapa nih? Kelompok 2 sudah selesai. Duduk saja dulu. Silakan duduk. Kelompok berapa siap? Kelompok 1 siap. Silakan duduk kembali. Nanti kita akan review. Siap. Udah semua?
Oke, bagus. Mana? Oke, dah. Oke, kalau sudah selesai, oke, ada skornya ya. Sudah ada skornya. Sudah selesai semua? Belum. Kelompok berapa belum? Kelompok 6 belum. Sampai betul semua ya. Wis, mantap skornya 100.000. Oke, langsung cek. Udah selesai? Itu ini video ranking, Bu. Boleh kalau nak tengok. Oke, baik. Ayo kita perhatikan bersama-sama. Nah, langkah selanjutnya, setiap kelompok mengutuskan satu orang untuk maju ke depan. Kita akan bertanya, apa kesulitan atau apa tantangan dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Ya, untuk yang pertama, Ibu minta dari kelompok 4. Silakan maju ke depan kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, kelompok 4 skornya 89. Berarti kelompok 4 menyelesaikan dengan baik. Nah, coba perhatikan kelompok 4. Apa saja tantangan kamu dalam menjawab pertanyaan tadi? Kami bekerja sama dengan baik. Ya, bekerja sama dengan baik. Dah itu aja? Dah. Bagaimana kelompok lain, ada tanggapan melihat skornya yang 89, ada tanggapan? Tidak. Bagaimana? Bagus. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya Ibu panggil kelompok 5. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya dan kawan-kawan bekerja sama dengan baik. Ya. Dah, ada kesulitan enggak tadi? Ada sedikit kesulitan. Ya. Bisa dikerjakan atau bisa diselesaikan? Bisa. Oke, bagus kelompok 5. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami? Iya. Banyak kali ulang atau tidak? Oh, itulah penyebabnya kenapa dia nilainya maksimal. Karena mengerjakannya hanya sekali cek. Betul? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Keren. Silakan. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok kami bekerja sama walaupun menghadapi tantangan. Iya, banyak kali ulang tidak tadi? Sekali ulang saja, makanya nilainya dapat 83. Oke, bagus kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak kali ulang tadi nak? Iya, makanya skornya jadi menurun. Nah, oke, tepuk tangan. Dah bagus, dah bisa menyelesaikan. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok saya banyak memiliki kesalahan Ya. dan bagus mungkin bagi saya Iya. untuk bermusyawarah dan bekerja sama. Iya. Jadi sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita semua hebat. Kita semua bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Hanya prosesnya saja. Ya, ada yang berulang. Tadi kan ada yang lama membacanya, ada yang ngelik start duluan. Orang belum ngelik lagi dah, orang dah ngelik start duluan. Itu tak masalah. Ya, yang penting kamu sudah bisa menyelesaikan masalah pada hari ini. Oke. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Setelah kita lihat ya, juara 1 untuk kegiatan kita pada pagi ini adalah kelompok 7. Mana kelompok 7? Ini dia. Kita berikan wow untuk kelompok 7. Kita kasih W. Kita kasih O, kita kasih W. Kita kasih wow. Keren. Wow, keren asik. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya, juara kedua adalah kelompok 4. Beri wow untuk kelompok 4. Dan kita kasih W. Mana kelompok 4? Kita kasih O, kita kasih W. Kita Kasih wow. keren. Wow, keren asik. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya untuk juara ketiga itu adalah kelompok 2. Berikan wow untuk kelompok 2. Kasih. W. Kita kasih O. Kita kasih W. Wah, kasih. Wow. Keren. Wow, keren asik. Wow, keren. Wow, keren. Oke, baiklah. Yang hebat tuh kita semua juga. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak semuanya, ya, kita sudah mengerjakan tugas tadi dengan baik. Ya, apapun hasilnya, kamu sudah bekerja sama. Ya, kamu sudah bisa menyelesaikan langkahnya secara sistematis, secara berurutan. Nah, disitulah letak tujuan pembelajaran kita untuk membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kan mudah tadi tentang membuat nasi goreng dan tentang satu lagi menggosok gigi. Oke, konsentrasi. Konsentrasi hiburan. Mari kita refleksikan kegiatan kita pada hari ini. Ibu mau kamu menanggapi bagaimana kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Silakan tunjuk tangan. Diandra, kegiatan kita sangat menyenangkan. Mantap Diandra. Selanjutnya siapa lagi? Tama. Dapat mengenal algoritma. Ya, kita dapat mengenal algoritma. Mantap. Apakah kegiatan kita hari ini menyenangkan? Ya. Apakah kamu sudah memahami tentang algoritma? Siapa yang bisa mewakili kawan-kawan untuk menjelaskan algoritma? Silakan. Nah, Tama? Dapat menyelesaikan sistematis. Ya. Oke, dapat menyelesaikan secara sistematis. Bagus. Siapa lagi? Syafiq dulu. Ya. Dapat menyelesaikan masalah dengan sistematis. Iya, bagus sekali. Raisa? Melatih logika dan kerapian. Iya, melatih logika dan kerapian. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita dapat simpulkan bahwa algoritma ini memiliki urutan yang sistematis. Jika dia tidak sistematis atau jika dia tidak berurutan, maka sesuatu proses akan bisa jadi gagal, ya. Tapi jika dilakukan secara berurutan atau sistematis, maka dia akan berhasil. Betul? Betul atau betul? Oke, betul sekali. Untuk pembelajaran di pertemuan yang akan datang, kita akan mengenal algoritma ya pada komputer atau pada aplikasi komputer yang akan kita praktekkan langsung ya untuk per kelompok.
Bisa? Bisa. Semangat untuk minggu depan? Semangat. Oke. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa penutup majelis. Silakan Iqbal maju ke depan. Siap, Pra. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ayo kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, terima kasih untuk anak-anak ibu. Ya, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita boleh istirahat.